Film dimulai dengan memperlihatkan dua orang agen FBI bernama John Crawford dan Tom Lone yang terlihat akan melakukan penggerebekan terhadap aktivitas anggota triad di sebuah kapal. Dan ketika keduanya mulai beraksi, mereka lalu menemukan beberapa mayat yang sudah tergeletak tak berdaya. Di waktu yang sama, terlihat juga seorang pria yang melakukan pembunuhan di tempat itu dengan menggunakan sebuah pedang dan pistol. Dan saat itu juga beberapa penjaga yang masih tersisa sontak menyerang John dan Tom. Nah, John lalu fokus untuk mengikuti pria misterius yang telah melakukan pembantaian di tempat itu. Namun tak disangka pria itu muncul dan menembak John Crawford. Pria misterius tersebut mendekati John dan bersiap untuk membunuhnya. Tetapi tiba-tiba Tom muncul dan dengan cepat menembak pria itu tepat di wajahnya. John lalu meminta Tom untuk meyakinkan dirinya kalau pria tadi sudah benar-benar meninggal. Di sini John menduga kalau pria tersebut adalah Rogue, seorang pembunuh bayaran yang disewa oleh Yakuza untuk membantai anggota triad. John juga berasumsi demikian karena ia menemukan peluru berlapis titanium yang sering digunakan Rogue dalam setiap aksinya. Scene kemudian berlanjut dengan memperlihatkan kondisi John yang masih cedera akibat luka tembak yang ia alami beberapa hari sebelumnya. Di sini John Crawford terlihat menelpon Tom dan kembali menanyakan tentang pria misterius yang menembaknya. Tom mengatakan kalau polisi dan tim SAR sudah melakukan pencarian selama 3 hari, akan tetapi belum membuahkan hasil. Beberapa saat kemudian, di dekat rumah Tom terlihat sebuah mobil terparkir, dan orang dalam mobil itu terlihat mengamati foto Tom dan John. Dengan menggunakan topeng, pria itu pun kemudian masuk dengan membawa pistol, dan jelas terlihat dari ciri-cirinya pria ini mirip dengan Rogue, pria misterius yang pernah menembak John beberapa hari yang sebelumnya. Pria bertopeng itu langsung masuk ke dalam rumah Tom dan langsung menyerang istri Tom. Tom yang baru saja keluar dari kamar mandi dikagetkan dengan tembakan yang tepat mengenai wajahnya. Si pria bertopeng tersebut kemudian membawa Tom masuk ke sebuah ruangan dan ia pun harus menyaksikan istri dan anaknya dibunuh. Beberapa saat kemudian, John dan keluarganya yang berencana mengunjungi keluarga Tom dikejutkan dengan kondisi rumah Tom yang saat itu sudah terbakar. Karena John yang kaget saat itu segera masuk untuk memeriksa. By the way, polisi yang sudah berada di sana mengatakan kalau ada 3 korban, yakni seorang pria, seorang wanita, dan seorang anak. Dan untuk memastikan hal itu, John mengecek satu mayat yang akan dibawa oleh petugas. Ia pun langsung syok setelah melihat mayat tersebut. John lalu masuk ke dalam dan memeriksa TKP, dan ia pun menemukan peluru berlapis titanium yang adalah ciri khas dari Rogue, si pembunuh bayaran yang pernah menembaknya beberapa hari yang lalu, dan ia sudah meyakini jika pelaku pembantaian keluarga Tom adalah Rogue. 3 tahun kemudian, adegan beralih ke sebuah masa di mana terlihat seorang pria yang telah dipastikan sebagai Rogue, pembunuh yang selama ini dicari oleh John Crawford. Rogue terlihat memasuki diskotik milik Yakuza dan sekejap membunuh 2 penjaga yang mencoba menghalanginya. Ia kemudian masuk ke sebuah ruangan di mana seorang anggota Yakuza sedang asyik mantap-mantap, lalu menembak anggota Yakuza tersebut. Anggota Yakuza lainnya yang mendengar suara tembakan segera bersiap. Si bos Yakuza menyuruh seorang anak buahnya dan seekor anjing untuk mengecek keberadaan Rogue dan beberapa saat kemudian, anjing itu kembali membawa sebuah bom yang kemudian meledak. Tersisa hanya bos Yakuza yang terluka. Sebelum dibunuh, si bos tersebut mengatakan bahwa Rogue akan dihukum karena telah berkhianat. Siapa Rogue sebenarnya dan tentang pengkhianatannya terhadap Yakuza akan terungkap beberapa saat lagi. Nah, setelah kejadian pembantaian anggota Yakuza tersebut, akhirnya polisi setempat tiba di TKP dan mulai melakukan penyelidikan. Dan beberapa saat kemudian, John dan timnya muncul untuk mengambil alih kasus ini. John pun mulai menginterogasi seorang anggota Yakuza yang masih hidup.
Meskipun tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan dari interogasi itu, di TKP John menemukan peluru berlapis titanium dan ia telah memastikan kalau ini adalah perbuatan Rowe. Di kantornya, John memperkenalkan seorang anggota baru bernama Goi. Setelah itu, ia lalu menjelaskan tentang pembantaian Yakuza dan kaitannya dengan Rowe. John memperkirakan bahwa kejadian ini adalah akibat dendam lama antara Shiro, pemimpin Yakuza, dan Chang, pemimpin Triad yang saat ini tengah berada di Amerika. Kabarnya Rowe pernah membantai keluarga Triad Chang dan berhasil mendapatkan barang-barang antik milik keluarga tersebut. Barang-barang antik ini kemudian dijual oleh Shiro di pasar gelap Amerika. Meskipun sebenarnya Shiro sendiri belum pernah menginjakkan kakinya di Amerika. Menurut rumor yang beredar, saat ini hanya tersisa 2 patung kuda yang akan segera dikirim Shiro ke Amerika. John memperkirakan bahwa Chang mempekerjakan Rogue untuk mengambil barang-barang ini dari Yakuza. Rogue adalah seseorang yang sering berpindah pihak dan kemungkinan besar berpihak pada Chang untuk mengkhianati Shiro. Namun yang terpenting bagi John adalah ini merupakan kesempatan baginya untuk menangkap Rowe yang telah lama ia cari. Dan wajah Rowe yang belum diketahui oleh FBI karena ternyata ia sering merubah penampilannya. Di tempat lain kita melihat Rowe menemui Chang. Chang mengungkapkan kekagumannya atas tindakan Rowe terhadap anggota Yakuza. Namun Chang juga mempertanyakan mengapa Roh mengkhianati tuan sebelumnya, yaitu Shiro. Roh pun menjawab kalau ia tidak punya tuan, jadi sebenarnya tidak ada yang ia khianati. Jawaban ini terdengar masuk akal, meskipun Chang masih tampak belum sepenuhnya mempercayai Roh. Chang kemudian mengutus 2 anak buahnya yaitu Wuti dan Joy untuk menemani sekaligus mengawasi Roh dalam misinya merebut 2 patung kuda milik keluarganya dari tangan Yakuza. Cerita lalu berpindah ke negeri Sakura, di mana Shiro Yanagawa terlihat sedang berlatih pedang dengan anak buahnya. Dalam sesi latihan tersebut, salah satu anak buahnya hampir melukai Shiro yang kehilangan konsentrasi karena melihat putrinya yang baru tiba yang bernama Kira. Akibatnya anak buah itu kehilangan salah satu kupingnya. Kira kemudian melaporkan kepada ayahnya bahwa pengiriman 2 patung kuda sudah siap. Namun Shiro menyuruh putrinya itu untuk segera mengecek pengiriman itu ke Amerika. Karena dia tidak terlalu mempercayai dengan anak buahnya yang ada di sana. Oke, kita kembali ke John. Ia terlihat mendatangi temannya yang merupakan seorang informan bernama Benny untuk mendapatkan data terbaru tentang Rowe. Sambil memperlihatkan foto, Benny mengungkapkan kalau beberapa dokter bedah yang menangani operasi rekonstruksi wajah Rowe semuanya ditemukan tewas terbunuh baru-baru ini. Hal ini tentu membuat John sulit untuk mengenali wajah Rowe. Sontak Benny mengingat jika kemungkinan masih ada ahli bedah rekonstruksi wajah Rowe yang masih hidup. Dan ia berjanji akan segera melaporkan kepada John jika menemukan informasi terbaru mengenai ahli bedah yang masih hidup tersebut. Di scene berikutnya, terlihat Rogue menyuap kepala polisi yang bernama Kapten Andrew, di mana ia merupakan petugas yang berwenang atas barang selundupan. Sementara itu, pihak Yakuza sedang bersiap untuk melakukan pengiriman 2 patung kuda antik. Namun saat dalam perjalanan, mobil mereka dihentikan oleh polisi. Pihak Yakuza tidak tahu kalau ternyata polisi ini sudah disuap oleh Rowe, sehingga mereka sempat heran mengapa polisi menghentikan mereka dan menyuruh mereka semua keluar dari mobil. Setelah para Yakuza dikumpulkan, muncullah Kapten Andrew. Kapten Andrew kemudian meminta uang kepada salah satu anggota Yakuza. Dan setelah mengambil uangnya, ia pun pergi. Setelah itu Rowe memerintahkan anak buahnya Chang untuk menghabisi semua anggota Yakuza tersebut. Barang jarahan kini sudah tiba di gedung milik Chang. Rowe kemudian memastikan keberadaan 2 patung kuda yang telah ia jarah dari Yakuza. Setelah memastikan kesuksesannya, Rowe menerima hadiah dari Chang berupa uang dan juga susu sehat. Setelah kejadian itu, John Crawford dan tim FBI-nya tiba di TKP pembantaian Yakuza.
Setelah mengamati beberapa saat, John menyadari bahwa ini adalah sebuah penjarahan dan mengetahui kalau hal ini melibatkan petugas polisi. Menyadari siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan pengiriman barang, John lalu mendatangi Kapten Andrew. Setelah dipaksa, Kapten Andrew akhirnya mengakui bahwa ia terlibat karena diancam bahwa dirinya dan keluarganya akan dibunuh. Meskipun ia tidak tahu nama orang yang mengancamnya, Kapten Andrew mengatakan bahwa ia bekerja untuk Chang. Namun saat akan dibawa, Andrew ditembak dari atap oleh Rowe. John kemudian berusaha mengejar, tetapi setelah pengejaran yang cukup panjang, John harus kehilangan Rowe. Sementara itu di markas Yakuza, Kira yang tiba di sana sempat bersitegang dengan anak buah ayahnya. Kira menyesalkan tindakan mereka yang melakukan pengiriman tanpa arahan dari ayahnya, terutama karena kuda-kuda antik tersebut berhasil dicuri oleh Chang. Di adegan berikutnya, Roh menelpon John menggunakan mesin pengubah suara. Anehnya, Roh memberitahu John tentang keberadaan dua patung kuda yang saat ini ada di gudang milik Chang. Warehouse 16. Dan beberapa saat kemudian, FBI sudah berada di depan gedung yang dimaksud. Chang awalnya menolak untuk membuka gudangnya, tetapi karena dipaksa akhirnya Chang pun mau membuka gudang tersebut. Dan saat gudang dibuka, John hanya melihat Roh di dalam sana. John pun saat ini berfokus pada orang yang ada di depannya. Ia lalu mengecek KTP Roh dan menemukan jika namanya adalah Victor Shaw. Dan entah mengapa John sangat yakin kalau orang di depannya saat ini adalah Roh. Ia pun berusaha memprovokasi Roh dengan pertanyaan, tetapi Roh terlihat tenang dan santuy. Justru John yang terjebak emosi saat membicarakan tentang kematian Tom dan keluarganya, yang menurut John, Roh adalah pelakunya berdasarkan bukti yang telah ia dapatkan. Nah, di sini Wick berusaha menenangkan John dan mengatakan bahwa betul tidak ada bukti tentang barang yang ia maksud. Menurut Wick, orang yang dicurigai John saat ini bersih dan tidak terlibat dalam kasus apapun. Namun, John tetap kekeh jika pria di depannya adalah Roh. Nah, setelah kejadian itu, diketahui bahwa kuda-kuda milik Chang saat ini disimpan aman oleh Roh. Dan untuk berjaga-jaga jika Yakuza mengincarnya, Chang meminta Roh untuk bisa menjadi bodyguardnya, guna melindungi Chang dan keluarganya jika tiba-tiba ia diserang oleh Yakuza. Selain itu, Chang juga memperingatkan agar Roh berhati-hati dengan John, yang mana saat ini John terus berfokus untuk mencari tahu tentang Victor Shaw alias Roh. Di adegan berikutnya di sebuah wilayah Triad, Roh berpura-pura sebagai anggota Yakuza dan memancing para anggota Triad untuk mengejarnya sampai ke wilayah Yakuza agar supaya membuat bentrokan antara kedua kelompok geng tersebut. Ternyata di sini Roh menyasar Joy dan berhasil mengejar serta membunuhnya. FBI yang menyaksikan kejadian ini menyadari bahwa perang antara Yakuza dan Triad akan segera terjadi. John kemudian membentuk satgas khusus untuk mengawasi pergerakan dari kedua kelompok geng ini, yaitu Yakuza dan Triad. Sementara itu di kediaman Chang, Wuti memohon kepada Chang untuk membalas dendam atas kematian adiknya pada Yakuza. Namun Chang meminta Wuti untuk tetap tenang dan tidak gegabah. Chang mengatakan bahwa dia pasti akan membalas perbuatan Yakuza, tetapi harus menunggu waktu yang tepat.
Hal ini tentu tidak sesuai dengan skenario yang diinginkan oleh Roh yang bertujuan memicu perang antara Yakuza dan Triad serta melibatkan John dan FBI. Nah, untuk memuluskan rencananya, Roh memberikan kode informasi kepada Wuti tentang lokasi pertemuan anggota penting Yakuza di sebuah kedai teh. Lokasi yang ditunjukkan oleh Roh ternyata sudah dijaga oleh beberapa anggota FBI. Goi dan Wick melihat beberapa petinggi Yakuza telah tiba di sana. Dan beberapa saat kemudian, muncullah Wuti yang memulai aksinya dengan membunuh seorang penjaga yang ada di luar. Kemudian pasukan Wuti datang dan memulai aksinya dengan membantai semua Yakuza yang ada di sana. Wick dan Goi pun segera beraksi, di mana Goi lalu menelpon John dan menyuruhnya untuk segera ke TKP. John yang tiba di lokasi berhasil menghabisi beberapa anggota geng yang mencoba kabur. Ia pun mulai masuk bersama Wick. Dan di waktu yang sama, bantuan dari polisi pun mulai tiba. Hingga akhirnya situasi bisa diredam. Akan tetapi, insiden kembali terjadi ketika seorang penembak jitu dari gudang sebelah, yang ternyata adalah Roh dan ia mulai menembak. Kejadian ini dimanfaatkan oleh Wuti untuk berusaha kabur, hingga mengakibatkan seorang petugas terluka, dan Wick juga akhirnya terkena tembakan. Setelah semuanya beres, ia sekilas melihat Roh lalu mengejarnya. Dan kembali John harus kehilangan Roh. Di adegan selanjutnya, Roh terlihat menelpon Chang dan menceritakan kejadian yang telah dilakukan oleh Wuti. Boys shot up Takada tea house last night. Tak disangka, Roh juga mengunjungi Kira. Ia memberitahu Kira bahwa ia akan membunuh Chang dan bahwa bergabungnya Roh dengan Triad merupakan rencana dari Roh dan Shiro. Namun ada beberapa hal yang ternyata tidak diketahui oleh Shiro dan Kira tentang tujuan Roh. Di waktu yang sama, Kira juga kemudian memberikan perintah baru dari ayahnya kepada Roh, yaitu untuk membunuh istri dan anak Chang. Namun Roh tampaknya tidak setuju dengan perintah tersebut. Master. Up to this. Kita kembali ke John yang kini sedang berada di rumah istrinya. Ia terlihat memperketat pengamanan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Sambil berbincang-bincang dengan istrinya, John mendapatkan telepon dari Benny yang menginformasikan kalau ia telah menemukan ahli bedah wajah Roh yang saat ini masih hidup. John dan Benny lalu menuju ke rumah ahli bedah yang dimaksud. Setibanya di sana, John memperlihatkan pada ahli bedah tersebut foto Roh. Ahli bedah itu mengatakan bahwa benar orang dalam foto tersebut adalah Roh yang sudah pernah ia rekonstruksi wajahnya 3 tahun lalu akibat luka tembak. Di adegan berikutnya di kediaman Chang, terlihat seorang penyusup masuk dan Roh nampaknya sedang menunggu sesuatu. Lalu di ruangan Chang, tiba-tiba Wuti muncul dan menodongkan pistol ke arah Chang. Wuti mengungkapkan kekecewaannya pada Chang karena merasa tidak didukung dan menuduhnya mengkhianati kesetiaannya selama ini. Saat Chang mencoba meraih pistol di mejanya, Wuti sontak menembak Chang. Namun bersamaan saat itu Roh muncul dan berhasil melumpuhkan Wuti. Dan ia juga bersiap menembak Chang. Roh pun mengatakan jika pendapat Chang tentang Wuti itu salah, sebab Wuti adalah orang yang sangat setia padanya. Hingga Roh pun membunuh Chang. Di luar ternyata para penyusup yang berpakaian ninja mulai menyerang semua penjaga. Kejadian ini dilaporkan ke markas FBI oleh salah satu petugas yang mengintai di sana. Para ninja ini adalah anggota Yakuza yang dikirim oleh Kira. Di sini Roh mengatakan bahwa istri dan anak Chang sudah tewas.
dan anggota Yakuza ingin memastikan hal itu dengan masuk ke dalam. Namun roh mencegah mereka dan justru menghabisi semua anggota Yakuza tersebut. By the way, ternyata istri dan anak Chang masih hidup, dan kini mereka sudah diamankan oleh Roh. Kabar ini juga sudah sampai ke kantor FBI. John melihat foto-foto yang masuk dan mulai menyadari bahwa Roh telah mengadu domba antara Yakuza dan Triad. Namun motif sebenarnya dari perbuatan Roh ini masih belum jelas, termasuk mengapa ia menyelamatkan istri dan anak Chang. Di waktu yang sama, si Roh yang selama ini tidak pernah menginjakkan kakinya di Amerika, akhirnya tiba di sana. Setelah mengetahui informasi tersebut, John dan timnya langsung menuju ke lokasi. John mempertanyakan tentang hubungan Roh pada Shiro, sambil memperlihatkan foto Roh yang membantai anggota Yakuza. Dengan santainya, Shiro menjawab bahwa ia tidak mengenal orang yang ada dalam foto itu. Mendengar hal tersebut membuat John semakin marah ketika ia mengingat kembali kejadian pembantaian Tom dan keluarganya. Beberapa saat kemudian, Roh kini tiba di markas Yakuza untuk mengembalikan 2 patung kuda kepada Shiro. Ketika sedang mengobrol, Roh melihat foto dirinya saat kejadian di rumah Chang ternyata ada di depan Shiro. Shiro yang sekarang telah mengetahui kalau Roh telah berkhianat, lalu menahan Roh dan menyuruh anak buahnya untuk memaksa Roh mengatakan di mana lokasi istri dan anak Chang ia sembunyikan. Dan Shiro juga menyadari bahwa patung kuda yang dibawa oleh Roh adalah palsu. Roh ternyata sudah memasang bom di ruangan pertemuan mereka sebelumnya, dan dia pun meledakkannya. Di dalam gedung itu, kini hanya tersisa Roh dan Shiro, dan keduanya pun mulai bertarung. Saat bertarung, Roh menyesalkan perintah Shiro untuk membunuh istri dan anak Tom. Shiro menjawab bahwa ia tidak ingin ada yang tersisa untuk rencana membalas dendamnya. Dan di sini barulah terungkap jika Roh yang sekarang berhadapan dengan Shiro sebenarnya adalah Tom yang selamat dari pembantaian. Dan kilas sebaliknya, Tomlah yang berhasil membunuh Roh dan mengambil identitasnya. Setelah berhasil memojokkan Shiro dan bersiap untuk membunuhnya, Shiro mengatakan bahwa informasi tentang Tom yang pernah melukai Roh dibocorkan oleh John. Shiro juga mengungkapkan bahwa selama ini John sebenarnya bekerja untuknya. Setelah mendengar penjelasan itu, Roh alias Tom akhirnya menghabisi hidup Shiro. Di scene selanjutnya terlihat istri almarhum Chang mendapat kiriman paket berisi patung kuda. Lalu di tempat lain Kira juga mendapatkan hadiah dengan ucapan yang sama. Sekarang kita beralih ke John Crawford. Masalah antara Tom dan John sepertinya harus segera diselesaikan. Di sini Tom meminta John menemuinya di tempat di mana ia hampir dibunuh oleh Roh. John pergi ke tempat tersebut, tetapi dengan hati-hati meminta bantuan dari Goi, memantau dari jarak jauh. Saat mereka bertemu, tanpa sepatah kata pun keduanya langsung bertarung. Mereka pun saling mencekik hingga akhirnya Tom mengatakan identitas aslinya. Awalnya John tidak percaya, tetapi Tom berhasil meyakinkan John tentang kebenaran itu. Tom menjelaskan bahwa ini adalah cara terbaik untuk mendekati Shiro, karena Shiro sebenarnya juga tidak tahu wajah asli Roh. Tom kemudian menanyakan alasan mengapa John mengkhianatinya. John menjelaskan bahwa sebenarnya ia hanya melaporkan kepada Shiro bahwa Tomlah yang telah menembak wajah Roh. Shiro kemudian menyampaikan informasi itu kepada Roh dan mengatakan bahwa ia akan memberikan sedikit pelajaran kepada Tom. Namun tindakan Roh justru melewati batas dengan menghabisi nyawa istri dan anak Tom. Sejak kejadian itu, John berusaha untuk keluar dari cengkraman Shiro dan memenjarakan Shiro dengan harapan bisa mengurangi rasa bersalahnya terhadap Tom dan keluarganya.
Ia pun kemudian meminta maaf pada Tom atas kejadian itu, namun Tom justru bereaksi lain. Tom malah bersiap untuk membunuh John. Saat John melihat laser merah senjata Goi di dada Tom, John lalu segera melindungi Tom dan menyuruh Goi untuk tidak menembak. Akan tetapi Tom justru menembak John hingga terkapar dan Tom pun segera menghilang. Di akhir cerita, Tom terlihat berjalan santuy keluar dari gedung, lalu mengendarai mobil mewahnya dan film pun tamat. Demikian alur cerita film kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you di alur film seru lainnya and bye-bye.